Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke materi kita tadi itu ya. Jadi nanti kalau sudah kita isi instrumen-instrumen ini, kita lanjutkan. Setiap melanjutkan ada instruksi yang harus kita baca, Bapak Ibu ya. Ini misalkan tentang instruksi pengisian ya. Kita lanjutkan kembali, nah semacam ini. Kemudian kalau masalah tentang instrumen data rencana, nah kalau untuk data rencana ini sebenarnya bisa kita isi, bisa tidak kita isi, ya. Tergantung apakah itu perlu atau tidak ya. Untuk perencanaan yang akan datang. Jadi konsep dasarnya itu adalah setelah melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian hasil refleksi itu kita gunakan untuk menyusun perencanaan ke depannya. Ini fungsi utama dari aplikasi Magis ini ya. Kalau ini kita isi, maka kita klik rencana ya. Kalau tidak kita isi ya langsung saja kita klik selanjutnya. Mengisi dan tidak tentu sesuai hasil refleksi dan kebutuhan. Apakah ini memang untuk indikator ini perlu di full up dengan rencana apa tidak ya. Oke, selanjutnya tetap seperti itu pada pertanyaan yang kedua ya. Ini apakah perlu di full up rencana apa tidak ya. Kalau nanti di full up dengan rencana, maka di sini ditulis rencana 1 ya. Nanti kalau indikator yang lain di full up dengan rencana ya ditulis rencana 2. Kalau untuk indikator ini dianggap tidak perlu, ya kita klik kelanjutannya ya. Yang dilakukan hanya ngisi-ngisi seperti itu. Atau bisa juga ya, dalam satu indikator ini kita menyusun 2 rencana itu juga bisa. Caranya ya tinggal klik tambah rencana ini. Kita klik rencana 1, kita klik rencana 2. Kemudian kita deskripsikan rencana kita itu. Ini untuk guru loh ya. Begitu terus selanjutnya ikuti saja aplikasi di Magis ini untuk guru. Setiap ada instrumen refleksi dikerjakan, kemudian nanti tindak lanjutnya mesti ada rencana ya. Nah ini adalah suatu notifikasi bila ada instrumen yang tidak kita isi ya. Itu akan muncul notifikasi semacam ini, tidak bisa kita simpan ya. Berarti kita harus kembali lagi, ada yang terlewatkan itu ya. Maksudnya kan ada yang harus diisi dan ada yang bisa diisi, bisa tidak. Kalau ada notifikasi semacam ini, biasanya ada form yang harus diisi tapi belum diisi. Maka kita kembali lagi ke sebelumnya ya untuk mengisinya ya. Ini untuk guru ya. Oke, kita lanjutkan. Semacam ini instrumen-instrumennya kita isi. Pokoknya ikuti saja aplikasi itu ya. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke sini. Instrumen kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu ya. Kita klik menu pelaksanaan kegiatan ini. Oke. Kita akan diberikan petunjuk. Jadi setiap menu itu mesti ada petunjuknya ya. Ada pedomannya ya. Ini bisa kita baca. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ke step-step berikutnya ya. Nah ini ya, sampai terus saja kita ikutin ya. Sampai selesai nanti kalau sudah rencana pelaksanaan kegiatan kita kita selesaikan, berarti kita sudah menyelesaikan itu ya. Itu yang dilakukan oleh guru. Jadi sangat sederhana, tidak perlu upload bukti dukung ya. Begitu juga dengan kepala dan lain sebagainya ya. Oke, saya kira itu videonya juga sudah saya set untuk kepala ya, biar dipelajari kepalanya sendiri itu ya. Videonya kan sudah jelas itu ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kami persilakan. Monggo Bu Rafiah, Pak Amir, kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Itu soundnya bisa dinyalakan. Ya, monggo kalau ada yang diperlukan untuk bertanya. Ono sing dibuka. Itu ngekeren itu, Pak. Monggo terutama untuk guru-guru ya, baik Hasan Jufri maupun Darussalam. Harapan saya hari ini semuanya sudah buka akun di Magis ya. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop, tapi jangan lewat aplikasi yang diunduh dari Play Store ya. Karena aplikasi yang dari Play Store itu aplikasi yang kata Bu Ayu pengembang itu belum disempurnakan ya. Itu untuk uji coba yang pertama. Kita ini sudah uji coba yang terakhir yaitu uji coba yang kedua. Sekali lagi tanggal 5 Februari akan di-launching secara nasional aplikasi Magis ini ya. Saya ingin komentar dari dua kepala ini ya. Yang pertama saya mohon Bu Rafiah untuk memberikan gambaran progres saat ini di MA Darussalam, habis itu Pak Amir sebelum guru-gurunya. Monggo Bu Rafiah. Terima kasih Pak. Insya Allah ini semua guru sudah memahami tentang aplikasi ini dan saya baca, saya kan sudah masuk dan mengisi refleksi, tapi belum bisa melanjutkan karena guru-guru belum mengisi refleksi. Komentar saya ini sangat bagus sekali dan memberikan gambaran, Ya. memberikan gambaran dan motivasi supaya madrasah ini lebih baik dan menurut kami ini sangat manfaat bagi madrasah karena dapat merefleksi program yang sudah kita lakukan dan tanpa berkaitan dengan yang kata Pak Pengawas tadi tidak berpengaruh terhadap simpatika, penilaian yang lain, tetapi murni untuk pengembangan madrasah. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Rafiah yang menyatakan saya senang ya, jadi gurunya kepalanya sudah punya akun Magis ya, jadi sangat bermanfaat untuk melakukan refleksi yang tidak memberatkan guru-guru ya, karena hanya mengisi instrumen refleksi yang bisa kita jadikan pedoman untuk merencanakan program ke depan yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Rafiah. Jadi memang saling keterkaitan ya. Nanti gurunya dimohon untuk mengisi dulu Bu ya. Kemudian baru kepala madrasahnya. Oke, sekarang Pak Amir, mohon laporannya Pak Amir, progresnya Pak Amir. Terima kasih Pak Pengawas.
Enggak ada suaranya. Sudah masuk Pak, tapi ini posisi Pak Amir di ya di belakang itu ya. Halo? Ya, Pak Amir. Kedengaran suara Pak? Ya, sangat jelas Pak. Ini jenengan berada di mana Pak? Saya kok nggak bisa lihat di belakang gitu ya. Di Nurul Komar ya. Nurul Komar. Oh, yang di Nurul Komar. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah kelihatannya di DMA Hasan Jufri ini guru sangat semangat dalam mengikuti sosialisasi ini, dan saya merasa berterima kasih kepada semua guru. Saya tadi malam sudah juga mencoba untuk refleksi untuk masuk ke akun, tapi tidak bisa ada gangguan. Ini sangat membantu sekali medis ini, karena di situ apa yang dilakukan guru bisa terlihat oleh kepala, di samping itu juga oleh pengawas. Jadi ada kaitannya guru, kepala dan pengawas itu sama-sama bisa memantau. Kalau biasanya hanya kepala yang langsung bisa memantau, tapi sekarang pengawas juga bisa memantau langsung, sehingga guru mungkin lebih semangat dalam mengisi refleksinya nanti. Mungkin ini saja Pak Pengawas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, yang perlu saya tanyakan, Pak Amir ya, tetap di situ Pak Amir. Progres guru-guru masuk aplikasi medis berapa persen, Pak? Kenapa? Jumpa akun. Sudah berapa? Setelah ini saya disuruh untuk proses. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, bagus sekali ya. Teman-teman yang ada di Darussalam, Daun dan Hasan Jufri, saya ucapkan terima kasih ya. Ini sesuatu yang luar biasa, sambutan yang luar biasa ya. Halo, Bu Rafiah, bisa dengar saya? Siap Pak. Oh, itu Hasan Jufri kok macet itu, ada apa itu? Oke, saya sangat senang hari ini melihat antusias sahabat-sahabat yang ada di Darussalam maupun di jadi yang Darussalam ini ya. Jadi mumpung kumpul, ya pesan saya tadi itu satu ya. Perlu diingat bahwa dalam melakukan refleksi, tiap guru itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Maka mengisinya itu tidak harus sama dan jangan disamakan. Masuk kondisi kok sama. Secara perasaan juga sama kan, gak mungkin orang itu kan. Itu nanti kita sesuaikan dengan apa yang kita lakukan, sehingga tadi sudah saya sampaikan, refleksi itu akan bermakna, saya ulangi ya, refleksi itu akan bermakna kalau dilakukan secara objektif, apa adanya dengan penuh kejujuran. Bapak Ibu tidak perlu mengupload dokumen. Yang diperlukan hanya kejujuran dalam mengisi refleksi. Itu saja pesan saya. Kemudian, ini sebagai kesimpulannya, setelah melakukan refleksi,
dilakukan tindak lanjut dalam bentuk perencanaan. Semuanya sudah dibimbing oleh aplikasi Magis ya. Sudah ada step-stepnya, langkah-langkahnya yang harus diikuti ya. Saya kira itu dan ini bertautan ya. Kalau kalau gurunya belum selesai melakukan refleksi, ya kepala madrasahnya juga kesulitan untuk melakukan refleksi juga. Begitu juga kalau kepala madrasahnya belum refleksi, maka pengawasnya juga tidak bisa melakukan ya. Semuanya bisa kita lihat, terutama saya sebagai pengawas, saya bisa melihat progres-progres pada madrasah binaan saya secara digital melalui aplikasi Magis ini ya. Nanti kalau diperlukan setelah ini kita action, akan saya perlihatkan progres-progres. Mungkin kalau dibutuhkan mungkin nanti selama 1 minggu ke depan saya lakukan koordinasi semacam ini lagi juga bisa ya. Nanti biar saya bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di Hasan Jufri maupun Darussalam. Jadi untuk Sangkapura madrasah aliyahnya itu ada 2. Yang untuk yang lain nanti saya mohon maaf ya, saya sekaligus permintaan kalau guru-guru Hasan Jufri dan guru-guru yang ada di Darussalam sudah menguasai aplikasi ini, maka mungkin ke depan jenengan semua itu akan saya jadikan narasumbernya untuk madrasah-madrasah yang lain. Mungkin nanti yang membimbing kepalanya itu Bu Rafia sama Pak Amir, yang membimbing guru-gurunya di Sabilul Mutakin, di Umar Mas'ud, di Himis, nanti guru-guru Hasan Jufri dan guru-guru dari Darussalam ya. Kenapa begitu? Karena sudah melakukan. Jadi tutor-tutor saya nanti hanya tinggal di sampingnya saja mendampingi gitu ya. Itu narasumber paling top itu kalau sudah melakukan ya. Kalau sudah melakukan. Ini yang Hasan Jufri terlempar ini kelihatannya ya. Ini tinggal pasukannya ya. Yang duduk oh mati lampu. Yang Pak Nurul Komar ini di mana kok gak mati lampu juga? Pak Nurul Komar. Pak Nurul Komar Hasan Jufri nggak terlempar ya? Ini hotspot ya, berarti memang berbiaya. Ini bedanya berbiaya dan tidak itu ya. Oke, sebelum kita closing, barangkali ada pertanyaan kami persilakan ya, monggo. Dari MA Hasan Jufri. Silakan Pak, namanya siapa Pak? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir dari MA Hasan Jufri. Iya Pak. Pertama kami menyampaikan terima kasih terhadap adanya pembinaan ini. Yang pasti kami sangat bahagia karena kami satu langkah ada di depan. Artinya sebelum diloncengkan tanggal 5 secara nasional, Bapak pengawas dari Kabupaten Gresik sudah memberikan sosialisasi karena itu satu langkah bagi kami itu ada di depan. Mudah-mudahan langkah ini memberikan motivasi yang besar bagi kami untuk terus berkompetensi dalam kemajuan. Tapi pertanyaan kami Bapak pengawas, dengan adanya sosialisasi Athena Mentis ini, aplikasi ini, tadi kan diberikan penjelasan bahwa ini adalah suatu refleksi untuk mengadakan perencanaan selanjutnya.
Pertanyaan kami, bisakah Bapak Pengawas memberikan contoh yang konkret? Misalnya perencanaan kayak apa dan hasilnya kayak apa, Pak? Biar kami itu mempunyai bayangan ke depan. Sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Jadi nanti perencanaan itu tentu berdasarkan hasil refleksi. Misalkan ya, tentu yang dilakukan refleksi itu berdasarkan tugas pokoknya guru ya. Mulai dari unsur profesional, mulai dari unsur materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian ada pedagogik, itu perencanaan pembelajaran macam-macam itu kan jenengan isi nanti itu kan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan. Nah, di perencanaan itu juga ada indikator-indikator. Misalkan dalam hal perencanaan pembelajaran, kita rencanakan misalkan kita menyusun rencana pembelajaran yang berbasis sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, misalkan memakai pendekatan deep learning. Deep learning itu kan pembelajaran mendalam ya. Ibarat orang itu tidak hanya diterangkan materinya, juga diajak prakteknya kan begitu. Misalkan selama ini Bapak hanya mengajar ceramah tok, tidak pakai pengenalan pada kontekstualisasi atau tidak mendalam, maka nanti kita akan melakukan perencanaan pembelajaran ke semester depan dengan metode pembelajaran deep learning yang mendalam. Anak-anak akan saya ajak praktek, anak-anak saya akan tunjukkan apa yang teori yang saya ajarkan itu secara mendalam. Itu contohnya. Jadi kegiatan itu tergantung hasil refleksi. Nah, syaratnya kalau Bapak itu memang masih lemah, masih kurang, tulis saja masih kurang. Jangan ditulis sudah baik, sudah sangat baik. Kalau itu jenengan tidak objektif, nanti mempengaruhi hasil evaluasi dan penyusunan program berikutnya. Makanya syaratnya nanti dalam mengisi instrumen-instrumen refleksi itu isi sesuai apa adanya. Jangan takut karena ini nggak ada hubungannya dengan akreditasi, nggak ada hubungannya dengan penilaian-penilaian di luar kita ya. Ini hubungannya antara saya sebagai pengawas, kepala madrasah dan guru ya. Ini juga bisa memberikan masukan kepada saya Pak. Misalkan guru-guru ini kebutuhannya ini, maka nanti saya kalau kembalian saya fokus ke ini gitu ya. Tidak hanya memberikan masukan ke guru, juga memberikan masukan ke kepala madrasah, juga memberikan masukan kepada pengawas. Intinya perubahan yang kita harapkan itu perubahan yang efektif berdasarkan data kebutuhan, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu tepat sasaran gitu Pak, maksudnya itu sesuai hasil refleksi. Itu manfaat dari refleksi itu Pak ya. Jadi nanti dilihat saja indikatornya itu apa. Nanti kan ada indikatornya ini. Kalau memang itu perlu ditindaklanjuti dengan rencana ya tidak ditindaklanjuti dengan rencana. Kalau itu memang dirasa sudah bagus ya tidak perlu ditindaklanjuti dengan rencana. Kalau menulis instrumen refleksi wajib semuanya diisi. Tapi kalau mengisi instrumen rencana lihat-lihat dulu apakah ini perlu direncanakan apa tidak. Lah itu benar-benar jenengan identifikasi indikator-indikator yang menurut jenengan itu penting untuk ditingkatkan. Saya kira itu Pak ya. Ya. Nanti secara detail ya. Satu lagi. Terima kasih gambaran yang sangat konkret sehingga memperjelas bagi saya. Berarti ruang lingkup untuk mengangkat keprofesional seorang guru. Oh betul Pak iya. Nah, yang ingin kami tanyakan. Jadi jawaban kami setiap guru itu kan sifatnya objektif. Betul Pak. Nah, pertanyaan kami dari jawaban kemudian perencanaan itu siapa Pak nanti yang akan menilai dan dalam bentuk apa? Apakah portofolio ataupun yang lain? Terima kasih Pak. Oh iya. Jadi saya ulangi lagi, inti dari supervisi digital supervision ini ya,
sebagaimana pengantar saya tadi, intinya itu bukan sekedar untuk penilaian, Pak. Kalau penilaian itu kan namanya PKG, Pak. Penilaian kinerja guru ya. Jadi untuk Magis ini murni pada komitmen perubahan. Kita guru, kepala maupun pengawas ya, mempunyai potensi yang sama untuk bisa berubah ke arah yang baik. Perubahan itu harus direncanakan. Untuk itu butuh refleksi. Gambaran kondisi objektif apa yang sudah dilakukan. Untuk kita ambil pelajaran dan menyusun rencana apa yang akan kita lakukan ke depan. Nanti juga ada sebenarnya dokumennya, dokumen hasil refleksi, dokumen hasil rencana yang akan disempurnakan oleh pengembang oleh pengembang aplikasi Magis ya. Tentu saja itu juga sangat penting. Kalau madrasah itu punya dokumen-dokumen semacam itu tanpa bertujuan untuk dinilai pun, andai ada asesor atau apapun, kalau ide itu kita tunjukkan, itu menandakan benar-benar madrasah yang punya budaya mutu, Pak. Jadi baik dengan sendirinya. Jadi masalah apakah itu refleksi penuh dengan kekurangan, dan justru kalau penuh dengan kekurangan itu menandakan hasil refleksinya berhasil karena orang tahu kekurangannya. Justru kalau semuanya baik-baik itu berarti dia gagal dalam mengetahui kelemahan dirinya gitu ya. Karena kecenderungan manusia itu kan selalu pengen dinilai baik. Nah, kita itu menilai diri kita sendiri sebenarnya, bukan dinilai oleh kepala. Nah, kepala juga harus melakukan refleksi juga, termasuk pengawasnya kan gitu. Jadi Bapak, ini murni untuk adanya sebuah peningkatan mutu berbasis refleksi tadi itu Pak ya. Bukan untuk tujuan penilaian. Nah, masalah penilaian itu nanti ada prosedurnya lagi Pak ya. Kalau guru kan ada mekanisme penilaian kinerja guru kan gitu ya. Kalau untuk kepala kan ada mekanisme penilaian kinerja kepala madrasah. Lah dalam penilaian PKG maupun penilaian kepala madrasah itu, kalau dia sudah punya instrumen-instrumen refleksi gini kan cukup dinilai bagus gitu aja Pak. Oh dia sudah melakukan. Secara tidak langsung kan begitu Pak ya. Saya kira itu Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi berbasis demokrasi Pak ya. Kita yang membuat, kita yang merencanakan, dan kita yang menilai. Iya, betul Pak. Betul. Betul. Ya, terima kasih Pak. Ya. Barangkali ada yang lain, monggo. Sampai jumpa di lain lagi. Iya, doakan ya. Ini kelihatannya ombaknya besar Pak ya. Oke. Dari Darussalam barangkali. Masih besar. Ombaknya masih besar ya. Darussalam masih naik daun semua Pak. Oh iya. Itu Bu Robi apa bunyinya itu? Ya Bu Rafia ya. Cukup jelas Bu Rafia? Sudah cukup Pak, jelas. Iya. Untuk yang dari Hasan Jufri cukup ya. Nanti tolong kepala madrasah dikoordinasi dengan gurunya, dipahamkan. Artinya kita memahami juga secara bersama-sama sebenarnya level kita itu ya sama saja ya. Karena juga dapat informasi baru entah itu pengawasnya, kepalanya, gurunya. Sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih pintar dari kita. Ini cuma posisi kita saja yang berbeda ya. Kayak kelihatannya pengawasnya lebih pintar itu ya enggak juga sebenarnya itu ya. Atau kepalanya seperti Bu Rafia ini lebih pintar ya enggak juga. Sebenarnya sama saja ya. Untuk itu kita budayakan saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mengisi. Kalau ada satu yang bingung, kalau kita kumpul itu mesti ada yang bisa ya. Karena itu sunatullah ya. Katanya kalau
40 orang berkumpul itu mesti ada satu walinya ya. Nah, yang dimaksud wali ini sebenarnya dalam tafsiran saya bukan itu. Mestilah kalau ada 40 orang itu potensi ada yang mengerti atau ada yang pintar itu mesti ada. Nah, itulah yang disebut dengan wali murid, Pak. Jangan yang masih bingung kumpul dengan yang masih bingung ya. Kalau sendirian itu bingung dengan sendirinya. Kalau sama-sama bingung berkumpul itu bingungkan orang banyak itu ya. Jadi ya itulah pentingnya kita berkumpul, berkoordinasi, saling membantu. Yang merasa bisa jangan egois. Tunjukkan pada teman-temannya yang merasa dibantu ya. Itu nilai-nilai yang penting untuk kita amalkan dalam bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Saya kira itu Bapak Ibu ya, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Yang terakhir saya mohon maaf. Mungkin dalam hampir beberapa bulan ini saya nggak bisa ke Sangkapura. Mungkin nanti habis hari raya saja ya. Siap. Sambil halal bihalal ya, sambil ada asesmen madrasah itu Bu ya. Itu kelihatannya kalau dulu kan juga sudah habis lebaran ya. Ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Terima kasih. Sama-sama Pak Amir, Bu Rafia dan teman-teman guru semua. Saya izin untuk live ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.